Halo, selamat datang di Anatek. Kali ini kita mau ngebahas PC yang saya pakai sehari-hari untuk kerja maupun editing, gaming, yang rakitannya ini dibuat di tahun 2021, 2022 lah. Nah, terus kita pengen bahas nih di 2023 performanya gimana kah? Masih oke kah? Apakah harus perlu upgrade atau enggak? Nanti kita mau bahas benchmark dari gaming, beberapa game yang mau kita coba tes FPS-nya dapat berapa dengan suhunya dan segala macam. Terus di layar 1440p. Jadi emang saya sehari-hari pakai layar 1440p, berarti 2K. Itu untuk editing maupun gaming. Kita bahas dulu komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah CPU-nya, itu Ryzen 7 5800X. Dimana waktu itu saya sebenarnya nyari Ryzen 9 5900X tapi kosong di mana-mana. Terus akhirnya yang ada di atasnya 95950X tapi harganya terpaut jauh, jadi saya pilih untuk downgrade. Akhirnya pilih itu dengan 8 core dan 16 thread dan lumayan oke menurut saya, tapi dia punya kelemahan itu panas, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, terus abis itu pakai motherboardnya B550M dari ASRock Steel Legend. Saya rasa cukup untuk Ryzen 7. Saya juga suka looks-nya, itu dia warnanya silver dan hitam gitu gabungannya, jadi nggak plain hitam aja. Karena sebelumnya sebenarnya PC saya case-nya nggak ini nih. Sebenarnya tadi pakai techwear yang warnanya panda gitu, kayak putih dan hitam. Jadi kayaknya kalau motherboardnya putih dan hitam tuh juga oke, walaupun di silver sih ya, bukan putih. Nah, tapi sekarang saya ganti, yaitu sekarang saya pakai adalah techwear Forge M case-nya. Ukurannya micro ATX, layoutnya itu tradisional ya, yang PSU di bawah gitu, bisa kita lihat di belakang. Nanti juga mau kita bahas performanya gimana dan kenapa saya pilih itu. Terus abis itu untuk GPU memakai RTX 3070 dari Gigabit Aorus. Itu dia ukurannya 3 slot dengan fan-nya 3. Jadi lumayan adem lah kalau buat saya. Terus abis itu untuk RAM memakai 32 GB, 16 kali 2 keping, merek Corsair Vengeance Pro RGB, dengan kecepatan 3600 MHz. Terus untuk pendingin CPU saya memakai AIO dari NZXT, ukuran 240 mm dengan fan RGB yang saya nanti pisah NZXT-nya saya pakai untuk sebagai fan exhaust di atas. Nah, kalau misalkan fan yang saya pakai untuk pendingin itu 3 di depan. Sebenarnya radiatornya 2, cuman di bawahnya saya pakein fan lagi, itu pakai Arctic P12 ya. Dan emang diperuntukkan lebih untuk ke radiator, yaitu pressure gitu ya. Powernya pakai Be Quiet, itu sistem power 9, itu 600 watt. Dia semi modular. Nah, terakhir untuk storage saya pakai 2 SSD. Yang pertama SSD PCIe Gen 4, itu yang ada sistemnya juga, itu sebesar 1 terabyte, itu dari XLR. SSD keduanya itu memakai Adata 8200X Pro, itu 1 terabyte juga, tapi yang PCIe Gen 3. Langsung aja kita bahas mungkin performanya dari pengalaman saya. Yang pertama tadi saya sebutkan, yaitu Ryzen 7 5800X-nya itu panas banget. Jadi bahkan di generasi Ryzen itu, kalau nggak salah, Ryzen 7 5800X itu emang yang paling panas. Nah, emang karena tempat dari core dan thread-nya itu dia agak padat dijadiin satu. Itu akhirnya dia jadinya panasnya itu terpusat gitu. Jadi makanya dia salah satu yang paling panas. Nah, dengan AIO di 240 ini dari NZXT, apakah sebenarnya bisa ngedinginin? Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kalau saya lihat, setiap saya lihat temperatur waktu saya rakit, temperatur idle itu lumayan tinggi. Jadi sebenarnya yang mengganggunya adalah mungkin suaranya kali agak terlalu kencang gitu ya. Sebenarnya nggak kencang banget sih, cuman kalau lagi diem banget itu akhirnya berasa. Dan akhirnya saya memilih untuk nge-undervolt CPU ini. Nah, itu saya cuman pakai PBO 2, jadi gampang sih. Cuman dibikin curve-nya itu -10 dari yang aslinya.
Terus akhirnya saya bisa dapat suhu idle yang lebih enak gitu ya, di sekitar 40 derajat. Datanya ini saya paparin di sini, di mana itu suhu idle-nya sebelumnya lebih tinggi, jadinya suara fan-nya jadi lebih kencang. Nah, terus habis itu konfigurasi yang saya mau bahas adalah penempatan dari AIO saya yang saya pilih untuk ada di depan dibanding di atas. Jadi kalau misalkan case ini untuk spesifikasinya dia micro ATX, terus dia aslinya dapat fan itu ada 4 biji, cuman nggak ada yang saya pakai, saya ganti karena nyari cooling system yang lebih baik, saya ganti ke Arctic. Sama satu lagi saya ngambil dari Deepcool untuk fan belakang, secara look saja sih karena pengen nyari fan RGB putih. Nah, terus di depannya itu saya pakein 2 fan yang nempel sama radiator untuk mendinginkan CPU. Kenapa taruh di depan? Karena seperti yang kalian tahu, kalau misalkan pilihannya kalau di layout case tradisional kayak gini, kalau pilihan taruh di depan biasanya CPU-nya lebih adem, tapi GPU-nya lebih panas karena panas dari radiator ngarah ke GPU. Tapi kalau pilihannya di atas, biasanya CPU-nya sedikit lebih panas, sedangkan untuk GPU-nya jadinya lebih adem. Nah, pilihan ini saya menitik beratkan ke CPU karena yang tadi saya bahas CPU-nya agak panas, sedangkan untuk Gigabit Aorus ini yang RTX 3070 ini dia itu tebel, lumayan tebel, 3 slot ngabisinnya, walaupun tempatnya di belakangnya tetap pakai 2 slot. Nah, dia ini saya rasa adem banget, jadi kayaknya saya nggak terlalu takut kalau misalkan dia kena panas. Nah, kenapa akhirnya pakai yang Aorus ini? Karena memang yang tadi saya nyarinya yang tebel tapi nggak terlalu panjang, karena case ini nggak terlalu panjang, sedangkan radiator saya taruh di depan, itu juga saya modifikasi sedikit. Nah, itu adalah 3070 dari Gigabit Aorus ini. Saya masih bisa naruh radiator di depan, walaupun case PC ini lumayan kecil. Jadi untuk layout tradisional, case PC ini besarnya cuma 28 liter totalnya. Jadi kalau misalkan kalian perhatiin besaran literan case-case tradisional sekecil-kecilnya angka 30 literan. Nah, ini di bawah 30 liter, jadi lumayan kecil. Nah, walaupun akhirnya semua bisa masuk, tapi radiatornya case-nya mesti saya ubah sedikit. Sebenarnya nggak ngubah sih, tapi lebih ke harusnya biasanya itu si fan-nya itu ditaruh di belakang. Jadi bukan di depan si saringan udara di depan ini kan case-nya saringan udara depannya termaksud dari depan case-nya karena dia kan airflow oriented gitu ya, bolong-bolong gitu. Itu saya jadiin tempat fan, sedangkan radiatornya di belakangnya lagi. Nah, itu kenapa saya tahu itu nggak bisa, karena aslinya kalau saya mau masang 3 fan, itu dia kena dudukan untuk tempat USB header di atas. Jadi akhirnya USB headernya saya copot karena nggak saya pakai. Saya mentokin radiatornya ke bagian atas biar bisa masuk 3 fan di depan, walaupun radiatornya cuma 240. Jadi di depannya ada 3 fan 120 mm. Untuk performanya saya langsung aja jabarin tesnya. Yang pertama adalah tes untuk CPU dari Cinebench R23. Ini merupakan skornya dan juga suhu yang didapat dari PC ini. Buat saya pribadi, suhu yang ada itu lumayan dengan segala percobaan lah yang saya buat untuk PC ini, termaksud undervolt. Jadi cukup memuaskan lah ya kalau buat saya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah masih bisa dioptimalisasi lagi? Apa skornya udah nggak relevan? Kayaknya mendingan beli generasi-generasi kebaru. Karena jujur saya lumayan tergiur dengan AM5 dan juga Intel generasi 12 ke atas ya, karena emang arsitekturnya udah beda ya. Jadi sebenarnya emang tertarik sih, cuman yang jadi konsiderasi dari saya adalah saya biasanya suka case kecil, sedangkan lihat generasi terbaru tuh kayak panas-panas banget, jadi pendinginnya itu harus oke banget, case-nya berarti harus airflow banget, sedangkan itu kadang kekurangan dari case-case kecil. Jadi kayaknya saya mau wait and see ada nggak case kecil yang oke untuk airflow dan segala macamnya, dan juga pendingin yang oke untuk bisa ngeimbangin generasi-generasi terbaru yang istilahnya power hungry saya lihat gitu ya. Terus gimana dengan gamingnya? Jadi kalau saya ini pakai monitor 2K karena menurut saya ini sweet spot aja. Kayak misalkan buat main single player gambarnya enak dilihat di atas 1080p, tapi untuk
main FPS juga oke, nggak harus punya hardware yang kenceng banget, karena kalau 4K mau nyari FPS tinggi kayaknya akan budgetnya membengkak. Jadinya kayaknya layar 2K nih paling enak buat saya, paling pas. Terus juga editing juga oke, setidaknya bisa lihat timeline bener-bener di 1080 kalau misalkan kayak di Premiere atau DaVinci. Nah, jadi akhirnya jatuh pilihannya kepada monitor Xiaomi. Ini yang 27 inch 165 Hz. Itu saya pakai sehari-hari karena awalnya nonton GTID, gimana katanya monitor ini performanya oke, terutama warnanya untuk editing video. Jadi akhirnya saya sehari-hari gaming menggunakan layar di 1440p. Saya akan ngasih skornya dan juga suhunya. Mungkin itu tes sedikit lah dari saya, di mana PC ini udah dipakai 1-2 tahun lah ya. Dengan size micro ITX ini, apakah masih reliable di tahun segini, apakah mendingan upgrade atau gimana menurut kalian? Oke, jadi itu aja dari saya. Gimana menurut kalian, apakah rakitannya masih oke? Apakah untuk main di 1440p kayaknya harus ubah beberapa komponen, kayak mungkin CPU-nya atau GPU-nya? Saya rasa pastinya kalau ganti lebih menarik ya, kayak misalkan dapat FPS di atas mungkin 75, mungkin 90 di game-game single player kayak Cyberpunk atau Hitman, itu mungkin jauh lebih enak gitu dengan RTX-nya di on-in, biar ray tracing-nya di on-in. Mungkin butuh upgrade nantinya, tapi so far buat saya masih pakai, editing pun juga masih pakai, masih reliable. Case-nya juga saya suka, tapi next-nya ini saya mau ganti. Saya udah ada case-nya, jadi yang dia lebih kecil tapi kayaknya ngasih offering suatu hal yang lebih beda. Itu dari Jonesbo, nanti mau kita bahas setelah video ini mungkin. Jadi jangan lupa kalau kalian suka untuk subscribe, like, dan ditunggu komen-komennya gimana rakitan PC ini mau harus di-upgrade lagi apa enggak menurut kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.